Halo teman-teman, baik lagi bersama saya Rafif dan kali ini saya mau membahas tentang bentuk badan hukum baru yang baru ada sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, yaitu perseroan perorangan. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang mungkin pengen membuat sebuah perusahaan atau dalam hal ini perseroan gitu ya istilahnya yang kita gunakan, tapi pemilik modalnya hanya satu orang gitu. Jadi teman-teman mendirikannya itu sendiri gitu. Nah, atau ya teman-teman pengen tahu aja seperti apa sih konsep dari perseroan perorangan dan juga apa yang membedakan perseroan perorangan ini dengan perseroan terbatas ya, bentuk usaha pada umumnya, dan juga nanti kira-kira dampak ke perpajakannya kalau misalnya bentuknya itu adalah perseroan perorangan itu seperti apa sih? Apakah dia diperlakukan seperti badan atau dia diperlakukan seperti orang pribadi nih? Namanya kan perorangan nih. Nah, jadi kita akan kupas di sini bersama-sama ya. Yuk kita simak ada apa dengan pajak. Halo teman-teman. Ya, kembali lagi bersama saya Rafif ya. Nah, di sini mungkin teman-teman kemarin sudah dengar namanya Undang-Undang Cipta Kerja ya, yaitu sebuah undang-undang Omnibus Law yang terbit pada tahun 2020 silam. Nah, yang namanya Omnibus Law, jadi memang banyak ya undang-undang yang diubah sekaligus melalui satu Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, salah satunya yang diubah itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Gitu. Nah, di klaster perubahan ini, pemerintah juga mengeluarkan sebuah aturan turunan yang menjelaskan lebih lanjut lagi, yaitu di Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Nah, di sini kita bisa lihat nih lebih lanjut tentang aturan mengenai perseroan perorangan ini. Nah, kemudian kalau misalnya ada peraturan seperti ini, ada perubahan atau sebuah bentuk badan hukum yang baru, tentunya ada implikasi keperpajakannya dong. Nah, terus nanti seperti apa sih implikasi keperpajakannya? Nah, kita akan bahas sama-sama di sini. Nah, oke, kita akan bahas konsepnya terlebih dahulu mungkin ya. Jadi, seperti apa sih yang dimaksud dengan perseroan perorangan ini? Tapi sebelum kita bahas tentang perseroan perorangannya sendiri, mungkin kita kupas sedikit nih, apa sih yang dimaksud dengan perseroan terbatas gitu ya. Jadi biar kita bisa punya pemahaman yang sama nih tentang perseroan terbatas ini, dan juga kita bisa membandingkan antara kedua bentuk badan hukum tadi gitu ya. Nah, di sini uh, kita bisa lihat definisi perseroan terbatas itu kita compare coba ya. Kita compare antara sebelum perubahan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan sesudahnya. Nah, kalau di sebelum, artinya di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas tadi, itu definisinya ada di pasal 1 angka 1. Ya, yaitu bunyinya seperti ini. Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya. Oke, itu yang tadi disebut dengan perseroan gitu ya. Terus, kita coba compare dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Yuk, kita lihat pasal 1, angka 1-nya. Masih sama ya di pasal yang sama. Nah, di sini dijelaskan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan sesuai dengan modal dasar, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau, nah ini baru nih di sini nih ada ataunya, atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Nah, jadi di sini di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada sebuah bentuk badan hukum yang baru nih, yaitu disebut dengan perseroan perorangan, di mana ciri-ciri utamanya adalah dia memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil.
Nah, kita coba bisa lihat lagi nih di undang-undang yang sama bahwa perseroan itu didirikan oleh 2 orang atau lebih. Ya, jadi salah satu ciri-ciri utama dari perseroan itu didirikan oleh 2 orang atau lebih. Tapi ini tidak berlaku untuk perseroan perorangan gitu ya. Ya namanya aja perseroan perorangan, berarti dia didirikan oleh 1 orang begitu ya. Nah, jadi berdasarkan pasal 2 ayat 1 PP 8 tahun 2021, perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil terdiri atas, nah, jadi ada 2 macam, yaitu perseroan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang. Jadi usaha mikro dan kecil sendiri itu dibagi jadi 2. Ada yang perseroan biasa, yaitu 2 orang atau lebih pendirinya. Ada juga yang perseroan perorangan, itu hanya 1 yang mendirikan begitu ya. Nah, terus Mas, yang dimaksud dengan kriteria usaha mikro dan kecil itu kayak gimana sih? Nah, itu dijelaskan dalam PP nomor 7 tahun 2021. Nah, jadi dijelaskan di sini, usaha mikro dan kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 5 miliar rupiah. Ini dicatat ya, yang angka-angka ini sangat penting nih. Nah, jadi saya ulangi ya, memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan paling banyak 15 miliar rupiah. Di sini ada 2 persyaratan agar suatu usaha itu dapat dikategorikan sebagai usaha mikro dan kecil, yaitu yang pertama, jumlah modal ya, ekuitas. Ekuitasnya itu berapa nih modalnya? Kalau misalnya dia itu paling banyak 5 miliar, berarti di bawah 5 miliar gitu ya, atau ya paling banyak 5 miliar, dia bisa dikategorikan sebagai usaha mikro dan kecil. Kalau di atas itu ya udah nggak bisa gitu ya. Terus yang kedua adalah peredaran usahanya. Kalau peredaran usahanya itu masih paling banyak 15 miliar, maka dia masih bisa menjadi usaha mikro dan kecil. Kalau sudah lebih dari itu ya udah nggak bisa gitu ya. Artinya, kalau dia sudah tidak dikategorikan sebagai usaha mikro dan kecil, baik itu asetnya melebihi 5 miliar, atau omsetnya itu melebihi 15 miliar per tahun, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai usaha mikro dan kecil yang menengah, dan tidak bisa menjadi perseroan perorangan gitu ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah terus Mas, tadi kan disebut perseroan perorangan. Nah orangnya ini ada persyaratannya nggak? Gimana sih orang yang bisa mendirikan perseroan perorangan? Tentunya ada ya. Jadi syaratnya itu ada di pasal 6 PP nomor 8 tahun 2021. Di sini dijelaskan bahwa perseroan perorangan itu didirikan, syaratnya adalah oleh warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 tahun, cakap hukum, dan didaftarkan secara elektronik untuk memperoleh sertifikat pendaftaran pendirian, serta status badan hukum. Oke, coba kita ulangi lagi nih, apa sih yang membedakan antara perseroan perorangan dengan perseroan terbatas tadi? Itu ada beberapa aspek tadi ya. Yang pertama dilihat dari dokumen pendiriannya. Gimana tuh? Nah, kalau untuk perseroan terbatas, dokumen pendiriannya berupa akta pendirian yang dibuat oleh notaris. Ya, jadi untuk PT itu harus pakai notaris nih, menggunakan akta pendirian. Tapi kalau perseroan perorangan nggak perlu, ya. Perseroan perorangan tidak perlu akta pendirian oleh notaris. Yang diperlukan itu apa? Yang diperlukan adalah sertifikat pendirian yang diterbitkan oleh AHU, yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Nah, ini sertifikat pendiriannya itu bisa didapatkan secara online. Nah, melalui laman sistem pelayanan publik milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yaitu dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bisa diakses langsung di ahu.go.id gitu ya. Itu perbedaan pertamanya. Jadi tadi kalau PT itu harus pakai akta pendirian oleh notaris, kalau perseroan perorangan lebih simpel ya, karena bisa mengajukan secara online lewat ahu.go.id. Terus yang kedua, dilihat dari modal awalnya. Kalau PT ya,
PT itu terdapat besaran modal dasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu ada batasan minimal modal sebesar 50 juta rupiah. Gitu ya. Itu kalau PT. Kalau misalnya perseroan perorangan gimana? Nggak ada ya batasan minimal modal, tapi ada batasan maksimal justru. Batasan maksimalnya adalah 5 miliar rupiah. Lewat dari itu, jadi perseroan. Nggak boleh pakai perseroan perorangan. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk ketentuan modalnya. Kalau misalnya PT itu ada batasan minimal 50 juta, kalau perseroan perorangan itu ada batasan maksimal gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya perseroan perorangan itu tadi ya harus didirikan oleh satu orang aja gitu, nggak boleh lebih dari satu orang. Sedangkan kalau PT itu minimal 2 orang gitu ya. Jadi 2 orang atau lebih dia bisa mendirikan perseroan terbatas. Tapi kalau perseroan perorangan harus 1 orang saja maksimal. Gitu ya. Tadi perbedaannya. Dan yang keempat itu ada perbatasan omset nih, peredaran usahanya. Kalau misalnya PT, ya namanya usaha ya nggak ada itu batasan maksimal. Jadi dia mengusahakan semaksimal mungkin banyak profitnya gitu. Tapi kalau misalnya perseroan perorangan, ada maksimalnya 15 miliar rupiah per tahun. Lewat dari itu, dia nggak boleh perseroan perorangan lagi, harus menjadi perseroan. Nah, tadi kan kita sudah membahas dengan cukup gamblang ya, yang dimaksud dengan perseroan perorangan itu apa, bagaimana kita mengcompare dengan perseroan terbatas. Nah, terus Mas, kalau misalnya soal pajak penghasilan nih, nah itu dikenakannya seperti apa tuh untuk perseroan perorangan? Nah, judulnya aja perseroan di sini ya. Jadi, dia disamakan pengenaan pajak penghasilannya dengan badan. Nah, dalam hal ini, perseroan perorangan itu bisa memilih 2 skema tarif. Antara dia mau pilih skema tarif yang pertama, yaitu PP 23 tahun 2018, di mana itu dikenakan 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto, atau dia bisa menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu dikenakan 22% dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Di sini perlu diperhatikan ya, tarifnya mungkin beda jauh, tapi dasar pengenaan pajaknya juga berbeda nih. Nah, kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama, tentang PP nomor 23 tahun 2018. Di sini ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu kalau mau pakai skema ini, maka dia peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar per tahun. Lewat itu udah nggak boleh lagi pakai PP ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya peredaran brutonya itu masih di bawah 4,8 M, maka dia bisa memilih menggunakan PP ini, yaitu tarifnya 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto. Tentunya ini bukan tanpa resiko ya, karena dengan digunakannya ini, walaupun kita simple gitu ya, tinggal 0,5% kaliin aja semua peredaran bruto. Nggak usah pakai mengurangi biaya, mana biaya yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan, gitu. Tidak perlu memilah-milah. Jadi langsung aja pukul rata gitu, 0,5%. Nah, tapi kalau misalnya perusahaannya itu masih rugi, atau perusahaannya itu marginnya kecil dari, pokoknya margin profitnya itu kecil, terus kita dikenakan peredaran bruto pajaknya, wah, itu tentunya sangat besar ya nanti tanggungan pajak penghasilannya. Oleh karena itu ini perlu dihitung-hitung lagi ya, dipertimbangkan apakah ini adalah pilihan yang tepat. Kalau misalnya teman-teman memilih nih untuk menggunakan skema di PP 23 tahun 2018 ini, jangan lupa untuk tanggal pembayarannya itu harus dibayarkan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Itu sekarang mudah banget intinya. Nah, tapi di sini ada catatan. Kita nggak bisa selamanya pakai PP 23 tahun 2018 ini, karena ada batasannya, yaitu 3 tahun sejak pendirian. Jadi misalnya, saya mendirikan tadi ya, perseroan perorangan sejak 1 Januari tahun 2023. Maka saya hanya bisa menggunakan PP ini sampai 2025. Ya, benar kan? 2023, 2024, 2025. Mulai 1 Januari 2026, saya harus kembali ke tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Gitu ya. Jadi
ini hanya berlaku selama 3 tahun untuk perseroan gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan gitu fasilitasnya ya. Nah, terus Mas, kemarin kan pada Undang-Undang HPP ya, Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang ada pada tahun 2021 lalu, itu ada fasilitas nih Mas, 500 juta rupiah itu nggak kena pajak. Nah, itu gimana tuh Mas? Kita bisa dapat nggak? Ya, jadi itu emang fasilitas baru yang ada sejak Undang-Undang HPP ya, dan itu cukup menguntungkan. Tapi di sini kita lihat dulu, di sana targetnya itu siapa? Kan UMKM nih Mas. Nah, tapi UMKM yang dituju adalah orang pribadi. Nah, kita di sini sebagai perseroan perorangan itu berbeda perlakuannya dengan UMKM orang pribadi gitu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan fasilitas tersebut. Karena di sini kita disamakan dengan badan ya. Badan nggak bisa pakai pengurangan 500 juta rupiah dari peredaran bruto itu. Jadi kita kalau misalnya kenain 0,5%, ya kenain 0,5% dari full peredaran brutonya itu berapa. Itu tadi skema pertama ya, PP 23 tahun 2018. Kita lanjut nih ke tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Misalnya teman-teman lebih memilih untuk menggunakan skema ini, atau ya memang teman-teman sudah lewat 3 tahun nih. Nah, kita harus pakai tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu 22% dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Memang di sini tarifnya gede banget ya perbedaannya, cuman kan penghasilan kena pajak itu kan adalah profitnya aja ya. Jadi yang dikenakan di sini adalah keuntungan gitu ya. Bukan pendapatan secara keseluruhan, bukan peredaran bruto gitu. Jadi kita sudah dikurangin dengan segala macam biaya-biaya yang boleh dibiayakan. Nah, jadi di sini tentunya dasar pengenaan pajaknya itu jauh lebih kecil ya daripada peredaran bruto. Nah, dan teman-teman di sini juga nggak perlu khawatir, karena pemerintah juga memberikan fasilitas pada pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu untuk pajak penghasilan badan dikenakan fasilitas tarif 50% dari tarif untuk peredaran bruto di bawah 4,8 miliar. Gitu. Di sini bunyinya adalah memperoleh pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah. Ya, jadi kalau misalnya pendapatan peredaran bruto teman-teman itu masih di bawah 4,8 miliar per tahun, itu ya nggak usah pusing-pusing. Kita masih bisa dapat fasilitas 50% dikalikan dengan tarif, dikalikan dengan penghasilan kena pajak tadi. Cukup membantu ya, jadi cuma 11% gitu ya tarif yang dikalikan. Nah terus Mas, kalau misalnya lebih dari itu gimana? Misalnya peredaran bruto saya itu udah sampai 10M gitu. Nah kalau misalnya sudah sampai 10M, fasilitas ini masih bisa dapat, tapi hanya untuk penghasilan kena pajak yang di peredaran bruto sampai 4,8M tadi. Jadi nanti diproporsikan gitu ya. Mungkin nanti penghitungan spesifiknya kita bisa bahas di lain waktu gitu. Tapi simpelnya penghitungannya adalah konsepnya seperti itu gitu. Kalau misalnya dia itu di bawah 4,8M, maka kita bisa dapat fasilitas 50% dikalikan tarif. Kalau misalnya lebih dari itu, nanti diproporsikan gitu. Nah, di sini teman-teman jangan sampai lupa bahwa ada kewajiban pelaporan nih. Jadi perseroan perorangan itu wajib membuat laporan keuangan yang disampaikan secara elektronik paling lambat 6 bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. Gitu. Nah, laporan keuangan ini berupa laporan posisi keuangan, gitu ya, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan. Ini kita perlu tahu nih bahwa perseroan perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan bisa dikenai sanksi administrasi, baik itu berupa teguran tertulis, penghentian akses layanan, atau pencabutan status badan hukum. Waduh, serem banget ya. Ya, tapi emang seperti itu konsekuensinya ya namanya. Perseroan kita harus rapih nih dalam melakukan pencatatan, pembukuan, dan juga pelaporannya. Nah, terus itu tadi soal perseroan ya. Tapi kalau soal pajaknya gimana nih? Nah, untuk SPT-nya itu dilaporkan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Ya, kalau tahun pajak kita Januari sampai Desember berarti pada tanggal 30 April itu ya maksimal pelaporan SPT-nya, SPT PPh Badan. Nah, pelaporan SPT tahunan PPh Badan itu bisa melalui e-form yang ada di
djponline.pajak.go.id. Dan kalau misalnya terlambat untuk membayar, gitu ya, terlambat membayar itu bisa kena sanksi 2% per bulan dari waktu biaya pajak yang belum dibayarkan. Dan itu tadi untuk yang kalau misalnya telat bayar ya. Kalau misalnya telat lapor gimana mas? Nah kalau misalnya telat lapor SPT, maka akan ada sanksi administrasi 1 juta rupiah gitu ya. Jadi sanksinya itu ada nih kalau misalnya kita telat bayar atau telat lapor gitu. Jadi kita usahakan untuk bisa taat ya, taat dengan waktu yang diatur begitu. Nah terus mas, kalau misalnya kita di sini mau daftar nih deh, daftar jadi perseroan perorangan, gimana tuh mas caranya untuk dapat NPWP-nya? Nah karena di sini judulnya perseroan, maka dia disamakan dengan badan gitu ya. Nah dalam hal ini perseroan perorangan itu bisa mengajukan NPWP, pendaftaran NPWP dengan permohonan secara elektronik maupun tertulis dan dilampiri dokumen persyaratan. Nah, dokumen persyaratan itu yang ada 2. Yaitu yang pertama, fotokopi dokumen pendirian badan usaha, bisa berupa akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, yaitu sertifikat pendaftaran secara elektronik yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan yang kedua adalah dokumen yang menunjukkan identitas diri sebagai identitas diri seluruh pengurus badan. Karena di sini kita perseroan perorangan ya, maka seluruh pengurusnya itu ya 1 orang tadi, yaitu berupa fotokopi fotokopi NPWP seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau misalnya dokumen itu sudah lengkap, kita bisa daftar melalui ptp.ahu.go.id. Atau kalau misalnya nggak bisa, kita bisa ke websitenya Direktur Jenderal Pajak, yaitu erek.pajak.go.id/daftar. Oke, tadi kita udah kupas tuntas mulai dari pajak penghasilan, dan juga pelaporan, dan juga pendaftaran NPWP. Kalau PPN-nya tuh gimana nih, Viv? Nah, kalau PPN-nya, kembali lagi ya, karena di sini judulnya adalah perseroan, walaupun perseroan perorangan, dia disamakan pelakuan pajaknya dengan badan. Nah, ini kita bisa lihat aturannya sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak di Per 04 PJ 2020. Perseroan perorangan sebagai pengusaha kecil tidak wajib, tapi dapat memilih untuk melaporkan usahanya agar dikukuhkan sebagai PKP. Gitu ya. Jadi ini juga dijelaskan dalam PMK nomor 197 tahun 2013. Jadi pengusaha kecil ini tuh siapa sih? Pengusaha kecil ini adalah pengusaha yang selama 1 tahun pajak melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Nah, jadi kalau misalnya kita punya perseroan perorangan dan peredaran brutonya itu kurang dari 4,8 miliar gitu ya. Lagi-lagi muncul ya angka itu. Kita bisa memilih nih untuk dikukuhkan sebagai PKP atau nggak usah gitu. Tapi kalau sudah lebih dari itu, lebih dari 4,8 miliar, maka kita wajib ya dikukuhkan sebagai PKP. Kalau sudah dikukuhkan sebagai PKP, ya dia punya kewajiban untuk memungut PPN dan juga menyetorkannya ke kas negara dan melaporkan SPT masa PPN. Seperti itu. Nah, dalam hal ini kalau memang memilih atau diwajibkan untuk mengukuhkan dirinya sebagai PKP, ada dokumen persyaratannya lagi nih yang harus dipersiapkan. Yaitu ada 2 lagi. Pertama, fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi wajib pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak seluruh pengurus, atau fotokopi paspor dalam hal pengurus adalah warga negara asing dan tidak memiliki NPWP. Tentunya ini tidak berlaku ya, karena yang namanya perseroan perorangan itu wajib merupakan WNI gitu ya. Jadi kalau sudah 2 hal itu dipenuhi, bisa langsung ke KPP untuk diajukan pengukuhan sebagai PKP. Nah, tentunya sebagai intermezzo ya teman-teman, yang namanya perseroan perorangan ini bukan konsep yang baru di dunia ya. Jadi banyak memang entitas hukum yang berupa perseroan perorangan ini di dunia gitu. Jadi sudah banyak ya yang meregulasi seperti itu. Tapi namanya beda-beda nih dan konsepnya beda-beda tipis lah. Contohnya kalau di
Amerika Serikat atau di Kanada atau di Singapura itu ada sebutannya sole proprietorship. Nah, kalau misalnya di negara Inggris itu disebutnya dengan sole trader. Atau di Vietnam itu disebutnya dengan private enterprise. Tentunya konsepnya masing-masing berbeda dan juga pemajakannya beda-beda gitu ya. Nah, mungkin sekian ya. Semoga informasi dan pengetahuan yang saya berikan bisa membantu teman-teman semua. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Stay curious.